Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Iqbal Ramadan, NIM 250301505. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal after UTS. Yang pertama, nomor 1, I/O software layers adalah struktur perangkat lunak input atau output yang disusun secara bertingkat dalam sistem operasi untuk mengatur komunikasi antara aplikasi pengguna dan perangkat keras I/O. Tujuan utama penggunaan lapisan-lapisan tersebut adalah mempermudah pengelolaan perangkat I/O, membagi tugas setiap bagian sistem secara terstruktur, menyembunyikan detail perangkat keras dari pengguna atau program aplikasi, mempermudah pengembangan dan pemeliharaan sistem operasi, dan meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas sistem. Selanjutnya, nomor 2, user level I/O adalah antarmuka aplikasi atau pengguna. Device independent I/O adalah layanan umum I/O seperti buffering dan proteksi. Yang ketiga, device driver adalah mengontrol perangkat tertentu. Yang terakhir, interrupt handler untuk menangani sinyal interrupt dari perangkat. Yang ketiga, alasan menggunakan sistem berlapis adalah karena lebih modular dan mudah dikelola. Yang kedua, keuntungannya mudah maintenance, mendukung banyak perangkat, dan lebih fleksibel. Nomor 4, perbedaan device driver dan interrupt handler. Device driver adalah untuk mengendalikan perangkat keras, sedangkan interrupt handler untuk menangani interrupt saat operasi selesai atau error. Nomor 5, alurnya adalah yang pertama, aplikasi pengguna meminta operasi I/O. Yang kedua, permintaan masuk ke user level I/O software. Yang ketiga, sistem call dikirim ke device independent I/O software. Nomor 4, OS memilih device driver yang sesuai. Yang kelima, device driver mengirim instruksi ke controller perangkat keras. Yang keenam, perangkat keras menjalankan operasi. Yang ketujuh, setelah selesai, perangkat mengirim interrupt. Yang kedelapan, interrupt handler menangani interrupt. Yang kesembilan, sistem operasi memberi status kembali ke aplikasi. Nomor 6, perangkat sistem operasi dalam I/O. Untuk mengatur akses perangkat, mengelola driver, buffering, dan menangani error dan interrupt. Nomor 7, buffering adalah teknik penyimpanan data sementara di memori sebelum data diproses atau dikirim ke perangkat. Fungsi dan manfaat: mengatasi perbedaan kecepatan antara CPU dan perangkat I/O, mengurangi waktu tunggu proses, meningkatkan efisiensi transfer data, dan mencegah kehilangan data saat transfer berlangsung. Nomor 8, device independent I/O software memberikan perintah umum tanpa mengetahui detail perangkat keras. Device driver kemudian menerjemahkan perintah tersebut menjadi instruksi khusus sesuai perangkat yang digunakan. Jadi, device independent I/O untuk antarmuka umum, device driver untuk penerjemah ke hardware spesifik. Nomor 9, interrupt penting karena CPU tidak perlu terus-menerus mengecek status perangkat I/O. Mekanisme kerjanya: yang pertama, CPU memberi perintah I/O. Yang kedua, CPU menjalankan pekerjaan lain. Yang ketiga, setelah operasi selesai, device mengirim interrupt. Yang keempat, menghentikan sementara proses aktif. Yang kelima, interrupt handle dijalankan. Yang keenam, setelah selesai, CPU kembali ke proses sebelumnya. Terakhir, nomor 10, tahapan proses. Yang pertama, pengguna memilih menu print pada aplikasi. Yang kedua, aplikasi mengirim perintah cetak ke user level I/O software. Yang ketiga, sistem call diteruskan ke device independent I/O software. Yang keempat, OS menentukan printer yang digunakan. Yang kelima,
Data dokumen disimpan sementara dalam buffer. Yang keenam, device driver printer menerjemahkan data menjadi format yang dipahami printer. Yang ketujuh, driver mengirim data ke controller printer. Yang ke-8, printer mulai mengecek dokumen. Yang ke-9, setelah selesai, printer mengirim interrupt ke CPU. Yang ke-10, interrupt handler menangani sinyal selesai cetak. Yang ke-11 dan yang terakhir, sistem operasi memberi status bahwa proses printing berhasil selesai. Demikian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.